Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua di pagi yang indah ini? Tentulah kabar baik, karena kasih karunia Allah yang selalu melingkupi hidup kita hingga pada pagi hari ini. Apapun pergumulan hidup kita hari ini, persoalan hidup kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih karunia Tuhan yang sudah melingkupi hidup kami, hingga kami boleh ada di pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru, serta kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengajari dan membimbing kami, memberikan pengertian bagi kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul kasih yang menyempurnakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa takut merupakan perasaan yang wajar dimiliki oleh kita umat manusia. Dan rasa takut ini tidak memandang usia, jenis kelamin, ataupun status sosial kita. Termasuk saya, Anda, dan kita semua pastilah pernah mengalami rasa takut. Tetapi rasa takut yang kita miliki pastilah berbeda satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa takut itu jika kita izinkan masuk di dalam kehidupan kita, ia akan menyebar dalam hidup kita, sehingga kita dapat merampas semua damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Bahkan rasa ketakutan itu dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya yang pernah kita alami semua ketika virus COVID-19 melanda negara kita, bahkan seluruh dunia. Selama lebih kurang 2 tahun kita merasakan ketakutan yang sungguh sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Karena pada saat itu saudaraku, banyak peristiwa yang terjadi di sekitar hidup kita. Kita tidak pungkiri bahwa rasa ketakutan kita pada saat itu saudaraku sangat kerap bersama dengan kita dan setia menyertai hidup kita. Bukan hanya perasaan kita yang takut, tapi tanpa kita sadari, roh ketakutan sudah mengintimidasi hidup kita, bahkan menguasai hidup kita.
Saudaraku yang terkasih, tapi perlu kita ingat dan perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, saudaraku, bahwa roh ketakutan bukanlah dari Allah. Tapi semua itu adalah karya iblis yang selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Hal ini dapat kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7b. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih-Nya Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam ketakutan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati memberikan roh-Nya yang kudus di dalam hidup kita, untuk kita dapat menaklukkan setiap roh-roh ketakutan yang datang menyerang kita. Dan Allah yang penuh kasih juga menguatkan kita dengan firman-Nya yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sungguh sangat luar biasa jaminan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Bahkan Dia juga memproklamirkan dirinya bahwa Dialah Allah yang berkuasa atas hidup kita, dan akan meneguhkan, menuntun, bahkan memegang kita dengan tangan kanannya, serta membawa kita ke dalam kemenangan yang kekal. Dan hal ini, saudaraku, sudah terbukti dengan kasih-Nya. Dia rela disalibkan hanya untuk menebus dosa kita, umat manusia. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kasih. Karena bersama Allah, hidup kita akan aman, bahkan nyaman, asal hidup kita selalu seturut dengan kehendak Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita tidak perlu takut menjalani masa depan kita. Karena kasih Allah yang akan menyempurnakan hidup kita. Karena kasih Allah yang dapat membuat kita tidak menjadi takut menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh bangga kami memiliki Allah seperti Engkau, ya Allah. Engkau senantiasa memberikan jaminan dan penguatan bagi hidup kami. Engkau menyertai kami. Engkau meneguhkan kami. Engkau menolong kami, Tuhan. Dan Engkau selalu setia memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Dan tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Bapa. Sehingga kami merasakan nyaman bersama dengan Engkau, ya Allah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan bagi kami. Bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong hidup kami. Sehingga kami tidak akan gentar dan kami tidak akan takut
menghadapi kehidupan ini. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu setia bersama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk setia kepada Engkau dan melakukan segala apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami ya Bapa pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan untuk pekabaran Injil, kabar baik tentang Engkau Tuhan. Dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok dunia ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pelayanan hamba-hamba-Mu. Bahkan Engkau memberikan kekuatan dan Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Mampukan mereka Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang sangat dan mau menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, biarlah penyertaan Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Sehingga Tuhan memberkati apa yang akan kami kerjakan, mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan menjadikan berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, setiap pergumulan anak-anak-Mu kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya solusi yang terbaik dan waktu yang terbaik Tuhan akan berikan dan menjawab setiap doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak Tuhan menerima berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.